Shalom jemaat sekalian. Puji Tuhan, kita boleh kembali beribadah di rumah Bapa hari ini sambil kita merayakan Imlek ya. Pakai baju merah-merah gitu, terlihat terang di mata saya. Puji Tuhan, mari kita mau memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita mulai dengan doa. Tuhan Yesus Kristus, sungguh Kau Allah yang baik ya Bapa. Terima kasih atas kemurahan-Mu, terima kasih atas pemeliharaanmu ya Yesus. Kau telah memelihara kami ya Bapa, sehingga kami boleh beribadah pada hari ini, masuk dalam ruang-Mu ya Yesus. Oh Tuhan, kami rindu ya Bapa untuk menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu. Kiranya Kau yang menerima ya Yesus setiap penyembahan kami ya Bapa. Hadirlah ya Tuhan di tengah-tengah kami, bekerjalah ya Roh Kudus menjamah setiap hati kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa, haleluya, amin. Mari kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan
Tuhan, hati kami bersorak-sorai lebih lagi bagimu ya Tuhan. Kami rindu ya Yesus memuji dan memuliakan namamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Bila semuanya siap memuji nama Tuhan, katakan sama-sama, amin, haleluya. Semangat tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya, amin. Katakan terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan.
Bersyukur ya kalau di minggu ini kita bisa berbarengan sambil merayakan Imlek gitu. Jadi saya mau ajak jemaat-jemaat yang ada di sini ya, terlepas dari berbagai macam suku budaya, ras yang berbeda, karena kita di Indonesia ya. Saya mau ajak jemaat-jemaat sekalian untuk kita mau belajar saling mengenal budaya-budaya lain gitu ya. Karena hari ini Imlek, jadi yuk kita mau menyanyikan lagu dengan bahasa Mandarin. Jadi nanti bisa ikutin ya. Liriknya sederhana. Ini lagunya Yesus Cinta Saya. Tahu ya lagunya Yesus Cinta Saya? Kita nyanyikan versi Mandarinnya. Amin. Chủ Giêsu ai want, Chủ Giêsu ai need, Chủ Giêsu ai ta,身体你告诉我，主耶稣爱我，主耶稣爱你，主耶稣爱他，身体你告诉我。Nah, sekarang kita nyanyinya sambil nunjuk. Ju Yesu I wo, Yesus cinta saya. Ju Yesu I ni, tunjuk sebelahnya. Ju Yesu I ta, tunjuk sebelahnya juga. Amin. Oke, lagi. Ju Yesu I wo, Ju Yesu I ni, Ju Yesu I ta, 圣经你告诉我，主耶稣爱我，主耶稣爱你，主耶稣爱他，圣经你告诉我，耶稣cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Sekali lagi katakan, Ju Yesu I want, Yesu I want, Ju Yesu I need, Ju Yesu I ta, 圣经你告诉我，主耶稣爱我，主耶稣爱你，主耶稣爱他，圣经你告诉我，圣经你告诉我，圣经你告诉我。Haleluya, puji Tuhan. Minimal tahu ya bahasa Mandarinnya Tuhan Yesus cinta saya adalah Ju Yesu I wo. Amin. Baiklah, kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Kita mau persiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau naikkan pujian mengenalmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku.
Jemaat saja yang menaikkan pujian. Kami rindu mengenal-Mu lebih dalam ya Yesus. Kami rindu mengenal hati-Mu ya Tuhan melalui firman-Mu. Jamah setiap hati kami ya Yesus. Jamah setiap telinga kami yang mendengar. Biar Tuhan firman hari ini ya Yesus membawa kami ya Tuhan ke dalam dimensi yang lebih dalam mengenal-Mu ya Yesus. Terima kasih ya Yesus. Berkati ya Tuhan Ibu Gembala yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi dengan kuasa-Mu ya Yesus. Tutup bungkus ya Bapa. Biar setiap perkataan yang keluar ya Bapa semuanya berasal dari Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bu Gembala. Waktu dan tempat saya persilahkan. Pagi, jemaat dikasih Tuhan. Saya ucapkan shalom dan Kyonghi. Amin. Kyonghi. Ya. Kalau kayak Indonesia kan gini. Kalau Cina itu harus gini. Dirapatkan ya. Saya lupa. Itu ada maksudnya kalau yang tangan kiri diginikan atau tangan kanan ginikan itu ada maksudnya sendiri. Asal jangan gini saudara, ini ya. Tadi kita sudah diajari Ju Yesu Aiwo, Ju Yesu Aini. Apakah jemaat suka? Nah, nanti saya ajari ya. Nanti waktu saya nyanyi gongsi ni ya gongsi ni. 每条大街小巷，每个人的嘴里，见面的一句话，恭喜恭喜恭喜，恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你。每条大街小巷，每个人的嘴里，见面的一句话，就是恭喜恭喜，恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你。Amin. Kita memberkati orang, kongsi itu ya. Maksudnya itu ya selamat dan kamu itu dapat berkat gitu ya. Kita belajar firman Tuhan. Kita belajar dari firman Tuhan yaitu di dalam 2 Samuel 6 ayat 6 sampai 12. 2 Samuel 6 ayat 6 sampai 12. 2 Samuel 6 ayat 6 sampai 12. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu.
Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan, lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Amin. Jemaat, kita belajar ya satu persatu di dalam Alkitab, tokoh-tokoh yang membuat kita diberkati juga. Kita mau belajar kenapa tokoh ini kok istimewa, kok sampai dimasukkan di Alkitab. Ya, itu satu berkat bagi kita untuk kita belajar dan kita juga bisa diberkati seperti tokoh ini. Kita sudah pernah belajar tentang Rut. Rut itu juga orang Filistin. Rut itu juga orang Moab, wanita Moab. Ya, orang Moab itu tidak boleh masuk bait Allah, dianggap itu orang kafir. Tapi Rut istimewa di hadapan Tuhan. Saya kalau ingat-ingat, telusuri ingat Rut itu ya, saya sampai kagum. Ini wanita luar biasa sekali. Ya. Nah, sekarang kita belajar lagi dari satu tokoh, yaitu Obed Edom yang luar biasa. 1 Samuel 5 ayat 6 sampai 9. Tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod itu dengan berat dan ia membingungkan mereka. Ia mengajar mereka dengan borok-borok baik Asdod maupun daerahnya. Ketika dilihat orang-orang Asdod bahwa demikian halnya, berkatalah mereka, tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita, sebab tangannya keras melawan kita dan melawan Dagon Allah kita. Sebab itu mereka memanggil berkumpul kepadanya semua raja kota orang Filistin dan berkata, apakah yang akan kita lakukan dengan tabut Allah Israel itu? Lalu kata mereka, tabut Allah Israel harus dipindahkan ke Gad. Jadi mereka memindahkan tabut Allah Israel itu ke sana. Tetapi setelah mereka memindahkannya, maka tangan Tuhan mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota itu. Ia menghajar orang-orang kota itu, anak-anak dan orang dewasa, sehingga timbul borok-borok pada mereka. Jemaat, ini peristiwa, satu peristiwa. Daud dengar kalau Obed Edom rumahnya diberkati Tuhan. 3 bulan di situ tabut Allah, lalu rumah Obed Edom itu diberkati. Wah, Daud itu merasa ya setengah iri gitu ya. Daud itu pingin dia tabut Allah itu ada di rumahnya. Jadi waktu mengangkat tabut Allah itu caranya Daud itu salah. Dan waktu kereta itu tergelincir, sebenarnya cara kepikiran kita ya itu tidak salah. Apa ini Usa itu maksudnya baik mau dipegangi jangan sampai jatuh tabut Allah. Tapi bagi Tuhan itu sudah melanggar kekudusan Tuhan. Tuhan itu berkuasa, enggak usah tangan manusia. Allah bisa Allah bisa menolong dirinya sendiri ya, tanpa manusia, campur tangan manusia. Lah, ini jadi satu peristiwa dan setelah itu mereka itu mengalami, orang Asdod, orang Gad itu mengalami satu hukuman dari Allah. Mereka itu kena borok-borok itu. Lah, Obed Edom dia dengar peristiwa ini. Mungkin Obed Edom sendiri dia tidak mengalami, tapi dia dengar dari orang tuanya, dari neneknya ya tentang tabut Allah ini. Itu membuat Obed Edom tidak ada rasa ketakutan, tapi dia tambah rasanya itu bangga ya.
Waduh, tabut Allah ini luar biasa. Tabut Allah ini tidak seperti berhala-berhalanya orang Edom, berhala-berhalanya orang Filistin. Tapi ini luar biasa. Dan kenapa siapa ini Obed Edom kok mau jadi budak? Obed Edom jadi budaknya Daud. Dia rela jadi budaknya Daud karena dia sudah dengar tentang peristiwa Goliat. Goliat ini orang Gad, ya. Goliat ini besar, tinggi, ternama Goliat itu, ya. Kuat, tapi Daud yang kecil, dia bisa mengalahkan Goliat. Gak usah pakai senjata, gak usah cuma pakai kerikil 1 biji. Ditepel gitu Goliatnya mati, saudara. Ini luar biasa bagi Musa, luar biasa, ya. Orang Israel mempunyai Allah yang hidup, Allah yang hebat. Dan itu membuat Obed Edom punya satu kerinduan untuk dia bisa jadi umatnya Allah. Jemaat dikasih Tuhan, apakah saudara itu rindu? Apakah saudara punya kebanggaan kalau saudara itu menjadi orang Kristen, umatnya Allah? Amin. Ya, ada yang orang itu takut, ya. Agamanya apa? Tidak berani dia bilang agamanya Kristen. Ya. Jemaat dikasih Tuhan, kita belajar dari Obed Edom. Jemaat, dan Obed Edom melihat Daud ini orang yang istimewa bagi Allah. Dan dia dengar cerita semua tentang kebesaran Allah. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita lihat di sini. Rut juga dengar dari Naomi tentang Allahnya orang Israel itu Allah yang luar biasa. Begitu juga Obed Edom. Berapa lama pertobatannya? Jemaat dikasih Tuhan, Daud waktu jadi raja di Hebron itu 8 tahun. Ya, jadi Obed Edom itu waktu itu ikut Daud. Waktu Daud belum jadi raja di Yerusalem, ya, 8 tahun di Hebron. Jemaat dikasih Tuhan. Yang saya kagum ya, Obed Edom itu dengar tentang Allahnya orang Israel, bukan tentang mujizat-mujizatnya, tapi justru tentang kejelekan-kejelekan yang Allah lakukan. Ya, Musa mati langsung. Jemaat, kalau kita gitu ketakutan ya, ojo dipegang. Biarno, aku enggak mau, jangan. Mungkin waktu itu ditawarin, ya. Mungkin waktu itu pegawai-pegawainya Daud dia tawarin, taruh di rumahmu ya. Jangan Pak, saya takut enggak mau. Habis bunuh Usa demikian, saudara. Waduh, ini luar biasa. Menakutkan, bukan luar biasa ya. Luar biasa hebat atau luar biasa bagus. Luar biasa menakutkan, ya, tabut Allah ini. Tapi bagi Obed Edom ini luar biasa. Tabut Allah ini ada Allah di dalamnya, Allah yang luar biasa. Bayangkan saudara, waktu itu peristiwa itu di depan matanya Obed Edom loh, Usa langsung mati. Dan dia dengarkan tentang Goliat yang mati. Dia dengarkan tentang hukuman Allah, ya, atas orang Gad, orang Filistin, atas orang Edom. Jemaat, berita yang gak enak-enak yang didengar oleh Obed Edom, ya. Tetapi dia tidak mundur. Dia justru makin cinta Tuhan, makin ingin jadi umat Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, di dalam 1 Tawari 15 ayat 24. Dan sebanya Yosafat, Netanel, Amasai, Sakaria, Benaya, dan Eliezer, yakni imam-imam itu meniup nafiri di hadapan tabut Allah. Sedang Obed Edom dan Yehia adalah penunggu pintu pada tabut itu. Jemaat dikasih Tuhan, Obed Edom ini jadi penunggu pintu. Nah, dia 3 bulan waktu tabut Allah di rumahnya, dia diberkati luar biasa. Tapi Obed Edom tidak puas dengan cuma berkat jasmani. Banyak anak-anak Tuhan cari Tuhan cuma berkat jasmani, lalu jadi sombong.
Ya, aku loh orang yang dicintai Tuhan. Aku ini orang yang diistimewakan Tuhan. Apa yang sudah engkau lakukan untuk Tuhan? Kalau engkau adalah orang yang diistimewakan Tuhan. Apa balas kita untuk Tuhan? Obed-Edom tidak mau, dia cuma 3 bulan saja. Tapi dia mau melayani Tuhan. Dan dia mau keturunannya itu juga melayani Tuhan. Ya, menjadi umat Allah. Jemaat dikasih Tuhan, kita jangan cuma puas. Aku ini orang Kristen. Aku setiap minggu pergi gereja. Aku ini loh melayani Tuhan. Aku ini loh pelayan Tuhan. Ya. Memang kita harus bangga, kita ini pelayan Tuhan. Tapi pelayan yang bagaimana? Apa engkau sudah nuruti firman Allah? Atau cuma jadi satu kebanggaan saja? Obed-Edom tidak. Ya. Dia setiap, bahkan dia mau keturunannya itu juga pelayan Tuhan. Anak-anak kita dibawa untuk melayani Tuhan. Amin. Anak-anak, ya dengarkan. Engkau kesempatan yang bagus. Kalau engkau bisa ada dalam rumah Tuhan. Kalau kalian itu bisa melayani Tuhan. Itu luar biasa. Amin jemaat. Obed-Edom itu dia tidak mau cukup cuma 3 bulan saja dapat lawatan Allah. Tapi dia ingin seumur hidupnya mendapat lawatan Allah. Hidup dekat dengan Allah. Dia tidak mengejar berkat, tapi mencintai Allah. Bahkan sampai keturunannya menjadi keturunan yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya tidak mau jemaat tidur ya. Tadi saya sudah nyanyi loh ya kalau tidur. Ya, sudah diajarin nyanyi Mandarin. Tidak tahu nanti pulang ingat enggak itu? Tidak tahu tadi nyanyi Mandarinnya apa itu? Hongsi gitu kok aku ingatnya. Ya, ya, haleluya. Jemaat kita bisa belajar satu bahasa itu bersyukurlah. Ya, bisa belajar bahasa Madura bersyukurlah. Kalau Madura kita bisa ngomong Madura. Bisa belajar satu bahasa itu bagus. Amin. Jemaat yang dikasihkan, sampai mereka ini Obed-Edom dan keluarganya, anak-anaknya, termasuk dalam pelayannya Bani Lewi. Jadi dia jadi Bani Merari, ya. Bani Merari, Bani yang memuji Tuhan. Tidak cukup cuma jaga di pintu gerbang, tapi sampai masuk ke muji Tuhan, ya. Jemaat dikasihi Tuhan. Di dalam 1 Tawari 18 ayat 1, tolong dengkeng. Sesudah itu Daud memukul kala orang Filistin dan menundukkan mereka. Lalu ia merebut Gad dan segala anak kotanya dari tangan orang Filistin. Jemaat dikasihi Tuhan. Waktu Daud mengalahkan orang Filistin, itu kesempatan bagi Obed-Edom untuk dia bisa mengenal Daud, untuk dia bisa menjadi umat Tuhan. Ya, haleluya. Jemaat, ya, kalau kita punya kesempatan kita menjadi anak Tuhan, kesempatan kita melayani Tuhan. Ayo melayani Tuhan dengan baik-baik. Amin. Seperti Caca, seperti Jesselin. Kalian ini beruntung. Dari masa remaja kalian sudah dipakai Tuhan. Saya kenal Tuhan waktu saya sudah tua. Apalagi sekarang tambah tua saudara. Ya, sampai rasanya aduh kok bahasa Cina ngomong ade kepingin tapi tenogoi gak ono. Ya kalau sudah doa puasa itu enak duduk di bawah ya, sendal lonjoran kaki enggak capek ya. Tapi sejemaat kalau sudah gitu berdiri itu setengah mati. Gak bisa berdiri. Sampai saya berdiri diangkat sama Bu Mistin, diangkat sama Bu Sin. Waduh, berapa ibu yang ngangkat saya itu. Sampai gini tuh Tuhan kasih saya tubuh yang sehat. Ya, haleluya. Supaya saya bisa melayani Tuhan dengan baik. Jemaat, bukan kita saja dipakai Tuhan. Biar anak-anak cucu kita semua dipakai Tuhan. Keturunan kita dipakai Tuhan. Amin. Kita mau belajar Obed-Edom.
Dia diberkati Tuhan, walaupun dikatakan tahun 23 itu tahun yang nanti yang prihatin, tahun kering katanya, ya. Tahun 23 itu susah, tambah susah hidup. Tapi kita punya Yesus yang hidup. Amin. Dan kita pasti diberkati Tuhan. Pasti ada jalan Tuhan. Haleluya. Jemaat, saya tidak panjangkan firman Tuhan sampai di sini. Kita akan nyanyi satu pujian yaitu jalanmu tak terselami. Kita tidak bisa menyelami jalannya Tuhan. Tapi percaya, amin, kita nyanyikan dengan satu iman. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Ela dan besar bagiku, hati kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu damai, dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Saya tidak kaget begini. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, terangkan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Katakan penyertaan-Mu, aku sempurna, rancangan-Mu damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih ya Yesus atas kebenaran firman yang telah Kau berikan bagi kami. Kami mau belajar ya Tuhan hari ini melalui firman-Mu untuk mau menjadi orang yang spesial ya Tuhan. Menjadi orang yang mau melayani Engkau ya Yesus, baik di masa muda kami maupun di masa kami sekarang ya Tuhan. Kami mau rindu untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa.
Biarlah ya Tuhan melalui firman hari ini kami bisa belajar terus ya Yesus untuk melayani Engkau ya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, berikan kesehatan, kekuatan ya Bapa. Biarlah dalam pelayanannya Kau yang urapi ya Bapa, supaya semakin ya Tuhan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa, amin. Silakan duduk kembali jemaat sekalian. Sambil persembahan Tuhan dijalankan, saya akan mengumumkan beberapa pengumuman. Jadwal ibadah akan dimulai dengan ibadah wanita setiap hari Selasa pukul 3 sore. Lalu akan ada doa puasa setiap Kamis jam 9 pagi. Ada ibadah online doa malam setiap Jumat jam 7. Nah, karena ini online berarti melalui Zoom, mungkin bagi Bapak Ibu yang punya Zoom di HP-nya bisa ikut bergabung dalam doa malam. Lalu ada ibadah kaum muda, buat anak-anak kaum muda bisa bergabung di ibadah kami hari Sabtu jam 7 malam. Dan ibadah raya hari Minggu seperti hari ini, Minggu pagi jam 7 pagi. Demikian pengumuman dari gereja. Mari kita mau tutup ibadah ini, kita naikkan pujian anugerah terbesar. Saya undang jemaat supaya berdiri, kita naikkan pujian. Tinggikan namamu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Dengan penuh rasa syukur dan terima kasih ya Bapa. Oleh kemurahan-Mu, Tuhan Yesus memberkati pada pagi hari ini. Melalui firman-Mu, iman roh kami kembali teguhkan. Memberkati leader singer, memberkati yang main musik. Memberkati seluruh jemaat yang hadir pada pagi hari ini dengan berkat-berkat yang terbaik. Yang lemah dikuatkan kembali ya Bapa. Berkati hidup beribadah mereka, iman rohani mereka. Supaya umat-Mu di tempat ini Tuhan, hidup memasyurkan dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, Engkau berkati rumah tangganya, kesehatannya, usaha pekerjaannya, keuangannya. Berkati ya Tuhan, supaya umat-Mu di sini bersukacita di dalam nama-Mu. Kalau sebentar ya Bapa, mereka akan pulang ke masing-masing. Kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin.